Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Baik? Alhamdulillah baik ya. Siapa yang hari ini masih kuat untuk berpuasa? Ya, semoga teman-teman di rumah masih kuat berpuasa sampai azan maghrib tiba ya. Oke, di sini Pak Rifki akan menyampaikan materi tentang renang. Siapa yang tahu simbol yang ada di samping Pak Rifki ini? Ya, nanti kita akan bahas teman-teman. Yang kedua, nanti kita akan bahas tentang teknik gaya berenang teman-teman. Ya, siapkan buku teman-teman dan alat tulis teman-teman. Jangan lupa untuk cuci muka terlebih dahulu biar tidak ngantuk. Baik teman-teman, kita akan membahas tanda atau simbol yang ada di kolam renang. Yang pertama ada tanda kedalaman air. Yang kedua ada dilarang mendorong. Yang ketiga ada dilarang terjun di kolam dangkal. Yang keempat ada dilarang berenang sendiri. Yang kelima ada dilarang berjalan di tepi kolam renang. Simbol yang pertama yaitu tanda kedalaman air teman-teman. Perhatikan teman-teman ketika berada di kolam renang. Biasanya ya kedalaman air dari setengah meter sampai 5 meter atau 500 cm. Ya, diperhatikan ya teman-teman. Yang kedua ada dilarang mendorong ya. Teman-teman harus perhatikan ya ketika di kolam renang, tidak mendorong orang lain ya, bisa bahaya teman-teman. Kenapa bisa bahaya? Ya bisa karena jatuh ke kolam renang, orangnya tidak bisa berenang, bisa celaka ya, bisa tenggelam dan bahkan bisa meninggal dunia teman-teman. Yang ketiga ada dilarang terjun di kolam dangkal. Kenapa kok dilarang teman-teman? Karena akan bahaya ya, bisa menyebabkan luka ya dan cedera teman-teman. Oke, yang keempat teman-teman, dilarang berenang sendiri ya. Teman-teman ketika di kolam renang harus ada pengawasnya ya. Kenapa kok diawasi? Karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan teman-teman. Nah, seperti halnya yaitu kram di bagian anggota tubuh ya. Terus hal tersebut bisa menyebabkan apa teman-teman? Tenggelam dan bahkan meninggal dunia teman-teman. Yang kelima ada dilarang berjalan di tepi kolam renang. Kenapa kok dilarang berjalan di tepi kolam renang? Ya bahaya teman-teman, karena ketika teman-teman tidak bisa berenang berjalan di tepi kolam renang, kolam tersebut tepinya licin dan mohon maaf ya, ketika itu teman-teman tergelincir dan jatuh di kolam renang ya, itu bisa menyebabkan terjadinya tenggelam teman-teman ya teman-teman. Jadi itu tanda simbol yang ada di kolam renang, jadi harus perhatikan ya teman-teman dengan baik ya. Berikutnya teman-teman kita akan membahas teknik gaya renang ya. Teknik gaya renang itu ada 4 teman-teman. Yang pertama adalah gaya bebas, yang kedua ada gaya punggung, yang ketiga ada gaya dada atau gaya kupu-kupu atau gaya katak, yang keempat ada gaya kupu-kupu atau gaya dolphin ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita mempraktikkan salah satu gaya yang Pak Rifki sebutkan tadi, sebelumnya mari kita jalan-jalan terlebih dahulu. Siapa kita? Bintang juara. Bintang juara juara. Oke, mantap kali teman-teman ya. Oke teman-teman, Pak Rifki akan mempraktekkan gaya bebas ya. Pertama yang kita perhatikan bagian anggota tubuh kita terlebih dahulu. Yang pertama adalah posisi tubuh kita adalah lurus ya, lurus dari ujung kaki sampai ujung tangan lurus ya, lurus. Nah,
Yang kedua adalah posisi kaki ya teman-teman. Posisi kaki yang bergerak adalah pangkal paha ya. Pangkal paha bergerak ya bergantian, kaki kanan dan kaki kiri bergerak bergantian ya. Oke, yang ketiga ada posisi tangan ya. Posisi tangan saat mengayun ya. Posisi tangan saat mengayun ya, dari atas ya, dari ujung kepala ini menuju ke dada, ke samping badan, terus ke atas, kembali lagi ke ujung kepala. Tangan kiri gantian dari ujung kepala ke dada, ke samping badan, ke atas, ke ujung kepala. Nah, dilakukan secara bergantian ya teman-teman. Yang keempat ya, gerakan mengambil nafas. Ya, ini sangat penting teman-teman. Ketika mengambil nafas saat gaya bebas ini ya, hal yang perlu diperhatikan adalah ketika mengambil nafas, posisi yang pas atau gerakan yang cocok untuk mengambil nafas ketika gerakan mengayun sampai ke atas, baru kita tengok ke atas, kepala kita tengok ke atas. Nah, lagi tengok ke atas ya. Dilakukan secara ya irama atau ritme ya. Oke, baik teman-teman, kita akan mempraktekkan ya gerak gaya bebas ya. Gerak gaya bebas. Pak Rifki menggunakan meja ya. Sebelumnya Pak Rifki minta maaf karena Pak Rifki mempraktekkan gaya bebasnya di atas meja ya, teman-teman. Pertama tadi apa? Oh ya, baik. Betul sekali, posisi badan lurus ya. Posisi badan lurus. Posisi badan lurus teman-teman ya. Kedua apa? Pangkal paha yang bergerak, posisi kaki ya. Yang bergerak apa? Pangkal paha ya, seperti ini teman-teman. Seperti ini, pangkal pahanya yang bergerak. Nah, tidak ditekuk seperti ini. Gerakannya tidak seperti ini. Kenapa tidak seperti ini? Karena bisa menghambat laju teman-teman ya. Dan nafas teman-teman akan cepat habis atau tenaga teman-teman akan cepat habis ya. Untuk gerakan ketiga yaitu gerakan tangan ya. Gerakan tangan pertama lurus ya. Gerakan mengayun ya, dari ujung kepala ini sampai ke dada ya, samping badan ya. Terus ke atas, kembali lagi ke ujung tangan, ujung kepala maksudnya, bergantian dari ujung kepala ke dada, ke samping, ke atas, kembali lagi ya. Dilakukan secara bergantian. Yang keempat, posisi mengambil nafas ya teman-teman. Posisi mengambil nafas tadi gerakan mengayun ketika ayunan tangan sampai ke atas ya, betul ya. 1, 2 ambil nafas, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 lagi, 1, 2, 3. Lakukan secara bergantian ya, secara irama teman-teman. Oke, kita akan lakukan ya, kombinasikan antara ayunan kaki, tangan, dan ambil nafas ya. Oke, baik, dulu. Kita ambil nafas ya teman. Oke. Baik teman-teman, itu praktik dari Pak Rifki ya, tentang teknik gaya bebas ya. Baik teman-teman, kita sudah belajar mengenai tanda atau simbol yang ada di kolam renang. Yang kedua, kita sudah mengenal ya teknik gaya renang. Dan yang ketiga, kita sudah mempraktekkan salah satu teknik yang kita pelajari tadi, yaitu gaya bebas ya. Oke,
Itu saja dari Pak Rifki. Teman-teman tetap jaga kondisi di rumah ya, sehat selalu teman-teman. Pola makan dijaga, pola istirahat dijaga ya. Semoga puasanya lancar sampai hari akhir nanti ya. Terus sebelum kita mengakhiri, mari kita baca hamdalah bersama-sama dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siapa kita? Bintang juara. Bintang juara, juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya.